ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti siap ya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Siap ya, Bu. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai novel. Nah, waktu itu Ibu sudah pernah bilang kalau misalnya novel itu atau prosa seperti novel, cerpen, dan teks lainnya biasanya itu ada yang berisi mengenai sejarah namun diubah menjadi teks yang naratif atau fiktif ya, naratif yang fiktif. Nah, contohnya pada pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Begitu ya anak-anak? Bu. Anak-anak belajar, Sylvia tolong perhatikan dulu ya. Nah, anak-anak makanannya disimpan dulu ya, Khairul. Nah, anak-anak sudah tahu mengenai sejarah? Sudah belajar tentang sejarah? Sudah, Bu. Contohnya sejarah apa? Sejarah Indonesia. Apa contohnya sejarah Indonesia? Perang. Proklamasi. Benar. Rumusan teks proklamasi. Perang Dunia Kedua itu sejarah dunia ya. Baik, tidak apa. Lalu apa lagi? Perang Padri. Banyak sekali ya sejarah di Indonesia yang bisa anak-anak pelajari. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita jalani di pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama kita akan mendata informasi yang penting dalam teks sejarah khususnya novel. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah tersebut yang ada pada novel. Dan yang ketiga, kita akan membedakan cerita sejarah dengan teks sejarah ya. Cerita sejarahnya adalah novel sejarah dengan teks sejarah. Jadi, teks sejarah dan novel sejarah itu berbeda. Begitu ya anak-anak? Nah, novel sejarah ini dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekor karena novel sejarah itu kan pasti sudah masa lampau ya anak-anak. Nah, dituliskan kembali dalam bentuk fiktif. Itulah kenapa disebut sebagai novel sejarah. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman atas frasa novel ulang, nah Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari novel ulang. Berdasarkan jenisnya, novel ulang ini ada 3 anak-anak. Yang pertama, rekor pribadi. Yang kedua, rekor faktual. Dan yang ketiga, rekor imajinatif. Rekor pribadi itu novel yang memuat tentang kejadian. Penulisnya terlibat secara langsung. Kan, jadi mungkin saja bisa saja penulisnya itu adalah seorang aktivis dulunya dan beliau pernah menjalani langsung sejarah tersebut, misalnya seperti tahun 1998 ya anak-anak, banyak aktivis dan juga wartawan, jurnalis yang terlibat dalam sejarah tersebut. Lalu yang kedua, rekor faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga, rekor imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, novel sejarah ini tergolong ke dalam rekor imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah, namun kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang yang lain yang tidak muncul dalam sejarah. Misalnya, emosi, keluarga, dan juga kegemaran. Jadi ada berapa anak-anak novel sejarah? Ada 3. Yang pertama, rekor pribadi. Yang kedua, Rekor faktual. ketiga, Rekor imajinasi. baik. Pintar ya anak-anak itu, tidak sama saja ya. Sama aja pakai itu. Nah, ini yang akan kita lakukan anak-anak, mendata informasi dalam teks sejarah. Yang pertama, membentuk kelompok kecil yang berisikan 2 anggota. Menggunakan kelompok yang lalu ya, Khairul dan Nurani, lalu Cindy dan Sylvia. Nah, kita akan membaca nanti kutipan novel sejarah, lalu kita catat informasi penting
yang ada pada novel sejarah tersebut ya. Yang kita catat adalah fakta sejarahnya itu menceritakan tentang apa kutipan novel tersebut. Nah, tapi sebelum itu kita lanjut terlebih dahulu ke materi selanjutnya agar kita dapat mendata dengan baik ya anak-anak. Nah, mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Cerita sejarah ya anak-anak. Cerita sejarah tadi apa? Novel kan? Novel sejarah. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi pengenalan situasi ceritanya atau dalam bahasa Inggris itu exposition orientasi. Dalam bagian ini pengenalan itu akan memperkenalkan tentang setting cerita, baik waktu, tempatnya maupun peristiwa. Nah, selain itu orientasinya juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Misalnya tokoh A itu adalah aktivis, lalu tokoh B itu adalah fotografer dan keduanya ini saling berhubungan atau dalam peristiwa tersebut. Misalnya mereka adalah seorang teman gitu ya. Nah, yang kedua pengungkapan peristiwa dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Nah, misalnya dalam sebuah novel ada peristiwa awalnya tiba-tiba seseorang diculik begitu pada saat terjadi demo gitu ya. Nah, ini peristiwa awal ini yang akan menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, kesukaran bagi para tokohnya, yang akan tentunya membuat pembaca juga jadi tertarik untuk membaca cerita tersebut. Lalu yang ketiga, menuju konflik atau rising action, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan atau keterlibatan berbagai situasi yang dapat menyebabkan bertambahnya kesukaan tokoh. Nah, pada saat konflik inilah nanti pembaca akan semakin merasa semakin meningkatkan perhatian dan semakin tertarik untuk membaca cerita tersebut. Lalu yang keempat, ada puncak konflik atau turning point, komplikasi. Bagian ini disebut sebagai klimaks biasanya. Ini bagian yang paling besar dan yang paling mendebarkan, karena dari konflik kita pasti mengharapkan ending yang bahagia gitu ya. Nah, pada bagian ini ditentukan tentunya nasib dari beberapa tokoh, misalnya apakah kemudian para tokoh itu berhasil menyelesaikan. Sylvia, Siti, perhatikan dulu ya, karena kita nanti akan mendata tentang novel kutipan sejarah ya. Nah, lalu yang kelima, penyelesaian, evaluasi, resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian akhir ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap dan nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah peristiwa puncak tersebut. Nah, lalu ada koda. Bagian ini berupa komentar tentang keseluruhan isi cerita yang berfungsi sebagai penutup. Nah, di teks lain tentunya juga ada koda ya, karena contohnya teks anekdot. Sudah belajar teks anekdot? Sudah, Ibu. Baik. Nah, lalu ada membandingkan novel sejarah dengan teks sejarah. Novel sejarah atau cerita sejarah ya. Nah, bisa ada satu orang yang membantu Ibu? Bu, silakan Cindy. Tabel perbedaan antara novel sejarah dan teks sejarah. Nah, teks sejarah yaitu dituntut menunjuk kepada hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Sedangkan kalau novel sejarah itu dapat saja menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada atau terjadi. Kesemuanya bersumber pada rekan. Baik, terima kasih Cindy. Ibu. Nah, jadi kalau teks sejarah itu merujuk pada hal yang memang ada terjadi dan cara menarasikannya itu non fiktif, gitu ya. Ada sumbernya langsung. Nah, kalau misalnya novel sejarah itu bisa saja dia memang benar-benar terjadi, namun cara menyajikannya, menarasikannya itu fiktif anak-anak ya. Jadi dalam sebuah novel pasti memiliki tokoh. Nah, tokohnya itu adalah tokoh rekaan atau buatan dari pengarang gitu ya. Nah, itu. Nah, lalu yang kedua, Heru, tolong bacakan. Yang kedua,
sejarah terikat pada Sejarawan itu. Oh ya, sejarawan terikat pada keharusan, yaitu bagaimana sesuatu sebenarnya terjadi di masa lampau. Artinya tidak dapat ditambahkan, ditambah atau direkam. Selanjutnya novelis sepenuhnya bebas menciptakan dari imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mananya. Baik, terima kasih Khairul. Yang jadi teks sejarah itu ya anak-anak, seorang sejarawan saat menuliskan teks sejarah itu memang terjadi di masa lampau, waktunya, kapan, di mana, siapa yang terlibat, gitu ya, tahunnya tahun berapa, itu memang benar-benar pada saat itu begitu. Tapi kalau di novel sejarah, novelis itu bebas menciptakan. Kalau misalnya dia terjadi pada tahun 1998, nah boleh diubah oleh novelis tersebut menjadi tahun yang lain begitu, karena dia merupakan fiktif begitu ya anak-anak. Lalu siapanya, misalnya siapanya itu yang terlibat presiden tapi diubah menjadi tokoh yang lain, itu bisa anak-anak. Nah, novelis bebas menciptakan dengan imajinasinya sendiri. Lalu yang ketiga, Sylvia silahkan dibacakan. Baik Ibu, hubungan antara fakta satu dengan fakta lainnya perlu direkonstruksi. Paling sedikit hubungan topografis atau kronologisnya. Sejarawan perlu menunjukkan bahwa yang ada sekarang dan di sini dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Hal itu berguna sebagai bukti atau saksi dari apa yang direkonstruksi mengenai kejadian di masa lampau. Faktor perekayasaan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai satu kebulatan atau koherensi, dan sekali-kali ada relevansinya dengan situasi sejarah. Baik, terima kasih ya Sylvia. Nah, dari nomor 3 ini anak-anak, teks sejarah itu memang ada, dapat dilacak eksistensinya di masa lampau. Jadi misalnya teks proklamasi, peringatan teks proklamasi itu memang benar-benar ada teksnya gitu ya, di museum gitu. Nah, kalau misalnya di novel sejarah, rekayasanya itu pengarang yang mewujudkan cerita tersebut sebagai sebuah kebulatan atau koherensi. Nah, kalau misalnya sesekali ada relevansinya dengan situasi sejarah, itu tidak apa-apa anak-anak. Namun tetaplah novel sejarah ada novel, jadi tetap saja itu dikatakan sebagai narasi yang fiktif, teks yang fiktif gitu ya. Ya. Nah, sudah selesai kita materinya, lalu kita lanjut ke yang mendata tadi ya anak-anak. Ibu mendata dan menentukan. Ini kita akan kelompok lagi. Ya, berkelompok ya. Ibu tunjukkan kutipan teksnya ya. Ada yang suka membaca novel? Suka. Saya Bu. Nah, tahu novel apa ini? Tahu bercerita? Tahu. Tahu ya. Kalau diperhatikan ya anak-anak. Baik Ibu. Nah, ini adalah kutipan novel sejarah Laut Bercerita oleh Leila S. Chudori. Boleh tolong bantu Ibu bacakan kutipan yang pertama dan kedua. Ini Ibu baca ke depan ya. Ya Bu. Laut Bercerita oleh Leila S. Chudori. Nah, ketidaktahuan dan ketidakpastian kadang-kadang jauh lebih membunuh daripada pembunuhan. Kematian itu tak lebih dari ini, seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat saja. Baik, terima kasih ya Cindy. Tepuk tangan dulu untuk Cindy. Nah, selanjutnya yang ketiga, silakan Khairul. Ayo ke depan. Yang pertama boleh ketiga itu. Ya, yang ini ya. Mungkin aksi mayoritas setiap hari Kamis bukan sekedar sebuah gugatan, tetapi sekaligus sebuah terapi bagi kami dan warga negeri. Sebuah peringatan bahwa kami tak akan membiarkan sebuah tindakan pekerja yang dibiarkan lewat tanpa hukuman. Mari kita akan terus-menerus berdiri di depan istana negara. Jika bukan presiden yang menjabat, yang memberi perintah, mungkin yang Perhatian ya. memberi perhatian, mungkin yang berikutnya atau yang berikutnya. Nah, Baik, terima kasih Pak Heru. Tepuk tangan untuk Pak Heru.
Nah, yang terakhir, Sylvia silakan dibacakan ke depan ya. Baik Ibu. Orang yang suatu hari berkhianat pada kita biasanya adalah orang yang tak terduga, yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai punggung. Kita tak boleh jatuh, tak boleh tenggelam, dan sama sekali tak boleh terhempas karena peristiwa ini. Kebenaran ada di tangan mereka yang memihak rakyat. Baik, terima kasih Sylvia. Nah, kita sudah mendengarkan kutipan dari novel bercerita karya Leila S. Chudori yang telah dibacakan oleh anak-anak tadi. Nah, sekarang waktunya kita untuk menentukan ya anak-anak. Nah, yang pertama, tadi ada aksi habisan. Berarti sebelumnya itu ada sebuah kejadian yang dilakukan oleh aktivis gitu ya pada tahun 1998. Nah, anak-anak tahu sejarah 1998? Tahu ya. Nah, jadi yang pertama, karena tadi tidak ada ya kutipannya mengenai latar waktunya. Nah, kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Nah, anak-anak laut bercerita ini latar sejarahnya itu pada tahun 1998, tepatnya lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya. Lalu yang kedua, di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Nah, laut bercerita ini latarnya itu tempatnya itu di Jakarta dan juga di Bandung nggak sih satunya? Boleh ceritanya juga langsung. Bandung juga sebenarnya. Jakarta aja lah sebut. Gue ingetnya Jakarta. Di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Nah, jadi anak-anak, novel laut bercerita ini latar tempatnya itu di Jakarta ya anak-anak salah satunya. Nah, peristiwa apa yang dikisahkan itu mengenai aktivis 1998 ya anak-anak. Nah, tadi sudah disinggung juga pada kutipan tersebut. Nah, mengenai ini aksi kamisan payung hitam gitu ya. Lalu ada orang yang suatu hari berkhianat pada kita, biasanya adalah orang yang tidak terduga, yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai punggungmu. Berarti isi ceritanya juga mengisahkan tentang orang yang berkhianat padahal sudah dipercaya. Lalu selanjutnya, siapa saja tokoh yang terlibat dalam penceritaan? Nah, jadi anak-anak, laut bercerita ini salah satu tokohnya itu bernama Biru Laut ya. Nah, itulah kenapa judulnya Laut Bercerita. Nah, yang kelima, di bagian apa saja yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah. Nah, tadi dari kutipan ini ada anak-anak bagian yang menandakan. Pada kutipan yang ketiga tentang aksi payung hitam setiap hari Kamis, sampai saat ini masih dilakukan anak-anak ya. Lalu ini, kita tak boleh jatuh, tak boleh tenggelam, dan sama sekali tak boleh terhempas karena peristiwa ini kebenaran ada di tangan mereka yang memihak rakyat. Berarti pada cerita ini itu ada menyinggung mengenai semangat para pejuang pada saat itu, khususnya mahasiswa salah satunya, dan juga rakyat yang berjuang untuk memperoleh keadilan pada tahun 1998 tersebut. Nah, jadi begitu cara mendata dan menentukan. Kita harus meneliti, menganalisis kutipan-kutipan yang ada pada novel. Nah, karena ibu lupa membawa novelnya ya anak-anak, jadi agak sedikit terhambat. Jadi kita hanya melihat kutipan sedikit saja di internet, begitu ya. Baik Ibu, bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Nah, dari penjelasan ini anak-anak sudah bisa membedakan
membedakan antara teks sejarah dengan novel sejarah? Bisa. Siapa yang berani untuk menjelaskan? Saya Bu. Silakan Cindy. Jadi perbedaan antara teks sejarah dan juga novel sejarah itu, kalau teks sejarah itu benar-benar terjadi. Nah, kalau novel sejarah itu dia bisa saja sudah terjadi tapi nanti direka oleh penulisnya gitu Bu. Benar Cindy. Ada apa Sylvia? Enggak Bu. Baik, perhatikan dulu ya. Nah, jadi benar apa yang dijelaskan oleh Cindy tadi ya, karena kalau teks sejarah itu memang benar-benar terjadi dan tidak boleh dikurangi, bahkan ditambahi gitu ya. Kalau novel sejarah, penulis bebas mengurangi dan juga menambahkan atau menyamarkan karena bersifat fiktif. Sama-sama disajikan secara naratif, namun teks sejarah naratifnya non fiktif. Kalau novel sejarah naratifnya fiktif ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak cukup? Sudah cukup jelas ya? Ya. Baik. Baik, sudah selesai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau kan kita sudah mau selesai pembelajarannya ya. Nah, karena sudah selesai, sebaiknya kita mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang telah setia memperhatikan ya. Mohon untuk diingat pembelajaran materi ini karena sangat bersangkutan, sangat berhubungan dengan novel ya, penjelasan tentang novel. Nah, begitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sudah kita belum presensi ya tadi? Iya, Bu. Baik, Ibu cek kehadiran ya. Sylvia Aziza, Ada Ibu. Cindy Sylviani, hadir Ibu. Nurani Afifah, Hadir. Khairul Fikri. Baik, hadir semua ya, tidak ada yang tidak hadir ya. Ibu. Baik, begitu saja dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama. Selamat pagi, di sini saya Khairul Fikri selaku OL atau Subtul Lisan dari Saudara Calon Guru Jamiliyah Universitas Al-Bina. Untuk praktik tadi, Saudara Jamiliyah Universitas Al-Bina sudah menunjukkan kemampuan dalam keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual dengan menunjukkan kehangatan, menunjukkan kepekaan dengan menegur siswa atau memberitahu siswa jika siswa sudah mulai tidak fokus dan memberikan arahan bahwa untuk fokus karena sebentar lagi pembelajaran akan selesai, lalu mendengarkan siswa, merespon siswa, membangun hubungan saling mengerti, mendukung, membantu dan menangani emosi siswa. Lalu Saudara Jamiliyah Universitas Al-Bina juga sudah mampu menetapkan tujuan, merencanakan kegiatan, memberi nasihat, membantu menilai dan sudah mampu memberikan kegiatan pada setiap orang, lalu menyediakan alat, menyediakan sumber, dan membantu siswa. Saudara Jamiliyah juga sudah mampu mendorong siswa untuk mengungkapkan pendapatnya dan menantang siswa untuk berpikir, menyenangkan siswa dan mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas. Saran untuk Saudara Jamiliyah kedepannya harus lebih memahami dan menangani emosi siswa. Mungkin cukup.